Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Thank you Lord, we worship you, we honor, we praise you. Terima kasih buat kesempatan yang indah, berarti dan sangat berharga kepadaku untuk menyampaikan pengajaran firman Tuhan kepada umat-Mu yang mulia yang tebus dengan darah-Mu, darah Yesus yang menjadikan kami milik kepunyaan Allah. Terima kasih buat kepercayaan ini. Karena itu berkatalah menurut perkataan hamba-Mu, berpikir menurut pikiran hamba-Mu tanpa interupsi dari kuasa gelap manapun dalam nama Yesus. Tiap telinga mendengarkan mendapatkan kasih karunia, mendapatkan pengharapan yang asli daripada-Mu, memberikan kepada kami kekuatan iman, berlari-lari menyelesaikan rancangan Allah. Haleluya. Setiap orang yang percaya dengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk umat Tuhan. Umat Tuhan, kita hari ini bicara soal harta sejati orang percaya. Saya angkat satu topik baru yang saya akan bawakan kepada saudara untuk saudara bisa paham, bisa tangkap lagi apa sih sebenarnya ketika Tuhan memberikan janji-janjinya kepada kita. Nah, harta sejati orang percaya diantaranya saudara yang kasih, yaitu mewarisi kerajaan Allah. Katakan, saya pewaris kerajaan Allah. Come on. Ya, karena Tuhan mewariskan kepada kita kerajaan Allah, maka status kita bukan sekedar masuk kerajaan Allah, but we are inherit. Katakan, saya pewaris. Nah, pewaris itu berbeda dengan orang yang sekedar ada di situ. Anda bukan sekadar ada di sorga, tapi Anda mewarisi sorga. Sorga bicara satu keutuhan. Bukan sedikit-sedikit, bukan separuh-separuh, bukan suasana saja. Bukan suasana sorga saja, tapi the wholeness of heaven. Ya. Nah, umat Tuhan, untuk itu kita awal dulu dengan perlahan-lahan kita membangun pengajaran kerajaan Allah sama dengan perjamuan kudus itu perlu diajarkan. Ya, makanya Yesus mengajarkan perjamuan kudus dengan detail, dia mengajarkan kerajaan Allah juga dengan detail. Di antaranya saudara kekasih, sebagai orang-orang mewarisi kerajaan Allah, kita harus tahu bahwa bukan usaha. Ya. Mewarisi kerajaan Allah itu bukan usaha. Anda tidak, namanya warisan itu anak tidak punya keringat apa-apa. Sekali lagi saudara kekasih, bisa keluarkan di sana, jangan tanggung-tanggung. Namanya mewarisi kerajaan Allah itu saudara kekasih bukan hasil usaha. Anak tidak ada kontribusi apapun kecuali menerima. Tuhan mewarisi kepada saya dan saudara kerajaan Allah. Saudara tugasnya apa saudara? Menerima. Ada orang bilang begini, Tuhan lakukan bagian Tuhan, saya melakukan bagian saya. Yang dimaksudkan itu apa? Yang tidak dimaksudkan adalah ini yang tidak dimaksudkan. Yaitu Tuhan lakukan 50% kesembuhan, saya minum obat 50%. Jadi kalau saya sembuh, Tuhan tahu tenaga ada di situ juga dalam wujud uang 10 juta beli obat. Dengar saudara, kalau kemuliaan hanya untuk Tuhan, kenapa tanggung-tanggung saudara? Semuanya karena Tuhan. Amin. Jadi Tuhan lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Saya melakukan bagian saya. Apa pekerjaan Anda? Pekerjaan saya dan Anda adalah percaya. Pekerjaan kita apa saudara? Percaya. Ketika Anda duduk di kursi di mana Anda duduk hari ini, Anda tidak perlu tanya siapa yang bikin, kekuatannya berapa banyak. Anda saking percaya, bukan? Kalau kursi saja kamu percaya, masa Tuhan kamu tidak percaya? Tapi banyak orang lebih percaya kursi daripada Tuhan, saudara. Lebih percaya uang, jabatan, harta, pengaruh sosial, politik dan sebagainya. Lebih daripada mereka percaya Tuhan. Itu orang, bukan Anda, tapi orang, saudara kekasih. Karena itu, saudara kekasih,
Warisan itu diberikan dan saudara hanya menerima. Dengan apa saudara? Percaya. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, atau tidak bisa mewarisi kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikian kapan? Dulu. Kapan saudara? Dulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, baca bersama saya. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam roh Allah kita. Katakan, saya orang benarnya Allah dalam Kristus. Come on. Waktu saudara sakit, saudara bilang apa? Oleh bilur Yesus? Waktu saudara jengkel, marah sama istri, sama suami, marah orang yang tagih-tagih saudara uang yang seharusnya tidak perlu saudara bayar, marah tukang parkir, asik saudara bilang apa? Saudara bilang apa? Saya orang benarnya Allah. Loh, kalau kamu sakit kamu bilang apa? Saya mati? Atau bilang apa? Oleh bilur-bilur Yesus? Nah, kalau kamu bertengkar, berkelahi di kantor, di rumah, kamu bilang apa? Nah itu. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Waktu pikiran kotor, pikiran cabul muncul semua, saudara bilang apa? Ketika Anda mengaku dan mengaku dosa, pengakuan dosa yang tidak berdasar akan satu keyakinan pengampunan, dijamin itu akan diulangi lagi. Tapi ketika Anda mengakui Anda orang benar, maka Anda akan malu untuk melakukannya lagi. Tapi kalau Anda berkata, aku orang yang paling berdosa di bawah kolong langit, dijamin ketika Anda mengaku 20 kali, dilakukan 200 kali paling tidak. Karena pelipat gandaan. Itulah sebabnya jangan takut. Katakan, saya orang benarnya Allah dalam Kristus. Amin. Dengan mengakui, bahkan kalau merokok pun ambil rokok dan katakan, saya orang benarnya Allah dalam Kristus. Mau minum tancap, saya orang benar. Saya jamin roh munafikmu akan keluar dan saat kamu akan buang rokok, saudara. Makanya kalau orang tanya, Pak Pendeta, Pak John F, bolehkah saya minum? Boleh anak. Saya merokok? Boleh. Sambung seperti tongkat? Boleh. Sambil menyanyi dari Sabang sampai Merauke. Tapi habis itu kamu katakan, saya orang benarnya Allah. Berjemaat di Victory Life, pendetanya John Patrice Vanggidai, dia suruh saya merokok, karena waktu saya merokok dia harus bilang, saya orang benarnya Allah. Dijamin kamu bertobat. Asal lakukan persis seperti yang saya ngomong. Jangan lakukan sepotong-sepotong. Pak John bilang, bisa perokok aja, bisa. Itu salah. Putar ini video ulang. Amen. Loh, saudara, kenapa dikatakan kita dibenarkan dalam roh? Karena status kita manusia rohani. Yang jasmani ini gampang tersinggung, betul ke sana kawan? Gampang ego, betul ke sana? Dia berkata orang beras 5 kilo, dia rasa itu 5 kontainer. Jalan buka dada. Padahal orang masak itu beras kasih ayam, orang tidak tahu. Padahal dia pikir orang ada hidup satu kampung ada 5 kilo per beras. Padahal orang tidak tahu akan makan kasih ayam. Tapi dia rasa saya sudah hebat. Manusia ini cenderung untuk ego, cenderung untuk sombong, cenderung untuk jengkel, marah, boto-boto. You know boto-boto, komplain. Itu daging. Tapi kamu tidak seperti itu lagi. Kamu sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan kamu adalah pendeta nama siapa? Ya, saya bangga kalau begitu, saudara. Itu mati pun kita bangkitkan, saudara. Sebagai pewaris kerajaan Allah, kita tidak berusaha untuk memperoleh kerajaan Allah, tapi itu sebagai pemberian Allah oleh kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Menerima apa yang seharusnya tidak layak kita menerimanya. Apa itu kasih karunia? Harusnya kita ini neraka, bukan? Tapi kenapa kita diwariskan surga? Karena the mercy, kemurahan tanpa batas, super goodness of God, kebaikan Allah yang maha super yang memberikan kepada kita.
surga sebagai warisan. Kita mengalami kuasa dalam kasih karunia karena percaya kepada karya penebusan Kristus. Ketika kamu menjadi percaya, tugas Anda hanya percaya. Katakan, pekerjaan saya hanya percaya. 2, 3. Bukan yang lain. Kalau kamu tahu pekerjaan yang percaya, kamu duduk sambil usir setan, setan lari. Bukan karena intonasi yang tinggi, apalagi banting kursi, apalagi pengen rotan baru usir setan, saudara. No, karena Anda percaya. Percaya itu memberikan Tuhan bekerja seutuhnya. Makanya Filipi 3 dikatakan begini ayat 17, saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, ego mereka, kedagingan mereka, itu termasuk dan sebagainya dalam perut. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Makan enak di mana, tidur enak di mana, happy-happy di mana. Itu duniawi. Itu musuh salib Kristus. Tetapi ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di mana? Dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Kenapa yang hina? Karena ada yang sudah pakai gigi palsu, ada yang pakai rambut palsu, ada yang pakai lidah palsu, ada yang pakai kaki palsu, semuanya serba palsu. Dompet juga isi palsu, semuanya pada palsu banyak, saudara. Itu hina. Karena apa? Itu dosa. Tapi dengar, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dengar, pada waktu kedatangan Kristus terjadi transformasi kehidupan besar-besaran. Gigimu yang 2, yang lain palsu semua rontok, yang palsu yang asli mulai timbul, saudara yang kasih. Kamu Agus agak gundul sedikit mulai muncul rambut kribo seperti parabola mulai muncul kembali, saudara yang kasih. Dengar, sekarang ini hina. Tapi dengar, ada jaminan kesembuhan bagi saudara yang percaya. Makanya kita bertarung. Kita berlomba melawan dengan situasi dan keadaan. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi dengan cara memakan tubuh Yesus dan meminum darah Yesus. Sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Untuk apa? Melawan tubuh yang hina ini. Sambil menantikan dari sorga. Berarti kalau saudara menanti dari sorga, saudara sudah ada di sorga atau nanti baru ke sorga. Saudara tunggu kedatangan dia di Kupang, berarti saudara ada di mana? Nah, kalau dikatakan tadi kita menantikan kedatangan Yesus dari sorga, berarti saudara sudah ada di mana? Mulai bingung kan? Saudara percaya saudara sudah di sorga? Nah, semua bingung lagi. Mari datang. Minta lah sini minggat saya. Saya tanya saudara, kalau saudara menanti dari sorga kedatangan Yesus, saudara berada di mana posisinya? Di sorga. Dengan kata lain, warisan sorga bukan nanti, sekarang. Sorga kapan? Sorga kapan? Sekarang. Karena Tuhan berikan, itu Tuhan tidak kasih fotokopinya. Nih saya kasih kamu sertifikat. Tapi aslinya nanti kalau saya datang baru saya kasih. No, Tuhan kasih asli sorga untuk saya dan saudara. Amin. Makanya dari sorga kita menantikan kedatangan Tuhan. Dengan kata lain, sorga turun ke bumi. Tapi jangan takabur. Kita masih ada batasan-batasan tertentu. Bisa saja Anda umur seperti tante saya kemarin meninggal, suami istri berturut-turut, selisih 2 jam sebelum pemakaman Om. Tante saya menyusul 189, 191. Mungkin ada yang 120, mungkin saya kurang tahu. Itu namanya ada batasan-batasan. Kita tidak mungkin Anda hidup di atas satu. Jangan memakai prinsip saya pegang ini rumah, ini harta benda emas, supaya saya kalau mau kemana saya bawa, saya mati. Tidak akan pernah bawa. Dengan kata lain, pemahaman konsep kerajaan sorga itu bukan lahiriah semata-mata. Sebuah pandangan hidup yang membawa revolusi
kehidupan rohani di bumi ini yang natural. Yang mengerti bisa katakan amin. Makanya manusia kontemporer, manusia modern sekarang ini, mereka telah mengacaukan kerajaan Allah dengan apa yang dijanjikan. Karena saking kontemporer, saking modern mereka lupa bahwa kewargaan kita di sorga dalam proses turun di bumi hari ini. Kedatangan Tuhan masih dalam perjalanan, kita belum tahu kapan sampainya, tapi kita tetap menanti dari sorga, yaitu sebuah pandangan prinsip-prinsip yang nanti saya akan jabarkan di bawah kemudian. Itulah sebabnya menjalani kehidupan kita yang singkat di dalam daging, kita harus waspada. Jangan sampai kita takabur, bukan surga datang di bumi, saya selamanya di bumi. Kita mesti waspada. Karena itu kita dibenarkan tadi dalam roh. Aspek spiritual, kerohanian itu yang menjadi utama. Nah, karena itu di dalam menghidupi kehidupan ini, kita mesti mengaktifkan warisan kita itu. Warisan kita kerajaan Allah, bukan saudara, amin? Pewaris kerajaan Allah, katakan amin. Itulah sebabnya kita mesti apa saudara? Ditulis sana, mengaktifkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Saya pernah dikasih satu kredit dari Australia, dia bilang, John sampai Kupang kamu aktifkan ya. Saya tidak aktifkan, saudara yang kasih. Saya hanya kasih masuk saja, saudara. Kasih masuk di ATM, dia tolak, reject, tolak. Saya tanya, ini omong kosong saudara uang, dia lu bikin ke mana? Beta kasih masuk. Salah, lu mesti aktifkan dulu. Lu telepon saya, bilang saya mau ambil dana dari rekening pakai ini kartu. Oke? Kapan? Saya janjian lalu dia ke bank. Tolong aktifkan kartu ATM Visa card saya mau pakai di Indonesia, di luar negeri. Jangan silakan. Karena sudah diaktifkan, karena saya sudah komunikasi mengaktifkan kartu itu, saya kasih masuk di ATM langsung kodenya keluar, uangnya saya tarik. Saudara tahu kerajaan Allah tidak bisa diaktifkan dengan cara agamawi. Baju putih, celana putih, gigi putih, saudara kasih. Semuanya seperti wiwi agamawi. Semuanya religius, ritual. Tidak ada. Kehidupan sehari-hari. Amin saudara. Kerajaan Allah adalah kehidupan sehari-hari. Anda mesti mengaktifkan dalam hidupmu sehari-hari. Bukan dalam 2 jam ibadah. Keliru. Nah banyak orang saudara yang kasih, mereka beranggapan bahwa waktu saya melakukan ritual-ritual rohani saya sedang mengaktifkan kerajaan Allah. Memang betul, kamu beribadah, kamu berjumpa dengan Tuhan di situ. Tetapi habis itu kamu perlu bayar utang di luar sana, bukan? Perlu belanja di pasar, bukan? Perlu naik pangkat, bukan? Perlu sehat, bukan? Amin. Nah harus diaktifkan. Supaya penyembahanmu dalam kerajaan Allah itu ada faedahnya, ada benefitnya, sehingga kamu senang waktu ibadah. Kamu tahu ibadah adalah di mana saya mencairkan surga dalam hidup saya. Ibadah artinya apa? Mengaktifkan surga, sehingga kamu rasa terlambat rugi. Saudara yang kasih, rasa tidak datang rugi. Kenapa kita tidak onsite seluruhnya kau pakai 50%? Kenapa? Kita rasa berkumpul. Itu sesuatu yang mengandung mana karena kita berjumpa dengan Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan. Ada lebih, kenapa kita mesti aktifkan? Karena ada lebih banyak hal yang kalau saudara aktifkan kerajaan Allah, itu bukan sekedar mati masuk surga. Mati masuk surga itu yang kesekian juta kan nomor mungkin saudara kasih. Tapi banyak kali agamawi bikin mati masuk surga itu nomor 1. Sehingga walaupun saya susah, sengsara, miskin, bodoh, dungu di dunia ini, asal saya mati, padahal tunggu-tunggu saya mati saudara kasih. Susah terus. Tidak pernah menikmati kebahagiaan dan sukacita. Kenapa? Karena mereka balik saudara yang kasih. Yang nomor terakhir dikasih yang nomor pertama. Seperti saudara makan terigu dulu habis baru masak roti. Ibu-ibu makan terigu dulu, kasih suami makan terigu, nanti habis makan baru bikin roti. Nah banyak orang Kristen begitu, Anda tertawa. Tapi agamawi bikin bodoh banyak orang Kristen, sehingga mereka miskin, penyakit, mati sebelum waktunya, bangkrut saudara yang kasih hidupnya, guling tikar. Tidak pernah mengalami apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak mengaktifkan. Itulah sebabnya saudara, warisan
dijanjikan kepada orang benar. Anda mesti tahu itu. Cara mengaktifkannya mulai tahu bahwa saya orang benar. Mengaktifkan kerajaan Allah dengan berkata apa? Berkata karena kamu benar-benar adalah orang benar. Tidak bisa telur ayam disebut mata sapi. Bagaimana orang benar mengaktifkan kerajaan Allah? Di dalam Kisah Rasul 14:28 ditulis di sana begini. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah apa ya? Apa? Kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk menikmati kita punya warisan kerajaan Allah, ada banyak kesengsaraan, kesukaran, kesulitan yang Anda alami. Dengan kata lain, ujian-ujian dan pencobaan-pencobaan hidup. Itu yang namanya sengsara. Kisah Rasul 28 ayat 23, 31. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan ia datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang apa, saudara? Tentang apa? Kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Wow. Ayat 31, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa yang ia memberitakan. Apa yang ia beritakan? Apa yang dia beritakan? Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima, satu bukti tentang Allah, adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang kapan? Yang kapan? Apa yang kamu alami sekarang? Haleluya. Menderita karena apa? Karena kerajaan itu. Bagaimana menderita tentang kerajaan itu? Akan dijelaskan kemudian. Orang Kristen yang menderita penganiayaan, dibully, diolok, disindir, dan berbagai macam ujian pencobaan, itu bagian dari mencairkan, mengaktifkan warisan kerajaan Allah pada kita. Ya. Kerajaan Allah sebagai milik pusaka, warisan orang percaya yang harus diajarkan kepada jemaat. Kita harus mengajarkan kepada jemaat seperti kita mengajarkan perjamuan kudus, mengajarkan keselamatan, kita mengajarkan kerajaan Allah. Dalam Galatia 5, Paulus juga menulis ayat 19, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kemarahan, nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, baca bersama saya, ia tidak akan mendapat bagian. Kenapa? Karena kerajaan Allah tidak bisa dioperasikan bersamaan dengan kerajaan dunia. Anda tidak bisa berada dalam dua kerajaan pada waktu yang sama. Dikatakan mereka yang melakukan hal seperti yang di atas tadi tidak mewarisi kerajaan Allah dalam kehidupan. Tidak mewarisi artinya apa? Tidak ada apa, tidak ada warisan apa. Yang ada adalah usaha. Karena tidak memiliki warisan, dia apa saudara? Berusaha. Dia banting tulang untuk mengampuni, banting tulang untuk dapat kesembuhan, banting tulang untuk dapat ontong sepotong, saudara kasih. Dia banting tulang untuk mendapatkan, dia kerja keras, dia berusaha, dia berpuasa mati-matian, dia menyiksa diri dan berpuasa, tidak makan, minum, tidak nonton TV, tidak buka HP, padahal ada panggilan dari desa untuk cairkan dana di BRI, tapi karena dia berpuasa, saudara kasih, dananya tidak datang, saudara kasih, tidak dicairkan. Dia berusaha. Tapi karena Anda punya warisan, orang yang terima warisan berhenti berusaha. Yang setuju katakan. Dia harus memelihara warisan itu. Sudah warisan tanah 10 hektar, ngapain kamu beli tanah yang 1000-2000 meter? Buang-buang uang saja. Nah, sebagai ahli waris, saudara kekasih,
Ketika kita hidup dalam daging, fitnah, pesta pora, dan keduniawian seperti itu, Anda bukan pewaris. Anda Kristen, ya Kristen. Jemaat VLC, yes. Tapi Anda bukan pewaris. Anda pengusaha dalam daging. Apa? Singkatnya pengusaha daging. Pengusaha kedagingan. Lebih kerennya, pengusaha keduniawian. Anda bukan pewaris. Makanya banyak orang Kristen, mereka tidak bertahun-tahun dalam gereja. Mereka ternak setan dan iblis, ternak kemiskinan. Tidak pernah ternak uang, tapi ternak utang. Saudara kekasih. Orang Kristen yang hidup dalam kekalahan mempermalukan konsep kerajaan Allah. Mereka tidak dapat mewarisi, bahkan mereka tidak manfaat kerajaan Allah di bumi. Nah, agar kerajaan Allah dapat diaktifkan, beroperasi, dan bermanfaat dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan kita harus mengaktifkan sehingga kita menjadi kingdom impactor, menjadi pengaruh-pengaruh kerajaan. Katakan, saya pengaruh, saya membawa pengaruh kerajaan Allah. 1, 2, 3. Kita pengaruh, membawa pengaruh. Orang-orang, dia impactor, pengaruh, pembawa pengaruh. Pengaruh. Apa? Saya kurang ngerti yang tepatnya. Impactor. Dia membawa dampak. Dia membawa pengaruh. Karena dia mengaktifkan kerajaan Allah. Sehingga kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, orang terpengaruh. Karena dia kingdom impactor. Ya. Pernah satu orang bertamu di rumah saya, setelah pulang baru dia bilang, Pak jangan minta maaf ya, saya ada COVID, tadi ketemu dengan Pak. Saya 3 jam sakit kepala, habis itu hilang, saudara kekasih. Kenapa? Karena saya kingdom impactor, saya pengaruhi COVID untuk tidak berpengaruh, saudara kekasih. Saudara lihat, coba. Jadi kingdom impactor itu kayak begitu. Saudara COVID impactor. Saudara kena COVID berarti mana-mana harus pulang kirim SMS. Tadi beta ada kantung lu pegang tangan cium-cium lihat beta ada COVID nih. Saudara lihat tuh? Nah, kingdom impactor itu begitu. Kemanapun saudara pergi, saudara membawa dampak yang luar biasa. Amen. Hey, kingdom impactor, katakan yes I am. Nah, ini yang dimaksudkan 1 Korintus 4:20. Kita kingdom impactornya begini. Bagaimana mengaktifkan? 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukanlah terdiri dari apa? Tetapi kuasa. Jadi kamu mengaktifkan kerajaan Allah karena kamu orang benar. Tidak pakai doa puasa pun sudah benar. Tidak pakai baca firman sudah benar. Lupa doa pagi juga apa? Orang benar. Nah, ini saya tidak bermaksud tidak boleh doa puasa, tidak boleh Zoom apalagi. No. Saudara rasa bersyukur kalau penatua mau kasih ingatkan saudara 5 menit. Weh, penatua kasih nggak beta sampai tidur terus. Haleluya. Semoga kamu diberkati saja. Kuasa. Di mana ada kebenaran, di situ ada kuasa. Coba katakan demikian. Sebab tanpa kebenaran setan juga bisa menunjukkan kuasanya. Ya. Karena itu saudaraku yang kasih, Roma 14 ayat yang ke-17 menyebarkan lagi. Kalau tadi 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah itu kuasa. Saudara mengoperasikan kuasa dalam hidup saudara. 1 Korintus Roma 14:17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal apa? Makanan atau sembako, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah adalah kuasa. The kingdom of God is about the power of God. Kerajaan Allah adalah apa? Kuasa. Saudara mesti percaya. Kalau saudara ada kerajaan Allah dalam dirimu,
ada kuasa Allah. Kamu melepaskan. Itu seperti saudara buka keran air jalan. Nah kadang-kadang roh agamawi kalau kita doa, dalam nama Yesus sembuh, dia rasa doa ke Peter, kok tadi bisa doa tuh? Kenapa? Karena mereka pikir dalam nama, tapi kalau intonasinya tidak mas parak, tidak marah-marah, saudara kasih itu. Pernah satu hamba Tuhan mendoakan seorang di mall, Pak Pendeta, Pastor tolong doakan saya gitu. Tuhan berkati saudaraku yang dalam rentangan, untuk dia diberkati dalam nama. Habis itu dia tarik penatuannya tuh, pasang mari. Kita ke ruang khusus dulu untuk doakan. Tadi doa tuh kurang top chair. Pendeta minta maaf. Apa yang sudah doakan sudah dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena jemaat tuh suka yang angkat tangan begini. Makanya kenapa jemaat yang kanak-kanak tuh mudah disesatkan? Karena hamba Tuhan begini-begini, pakai minyak, pakai kusambi, pakai kujawas, pakai saudara kanji mulai campur satu lempar bola balik muka hidung. Haleluya, itu dia senang. Dia rasa roh Allah padahal roh sesaat menguasai dia. Orang tuh kebenaran. Amin saudara. Nah kalau kebenaran ada kuasa, lalu di situ dia bilang apa? Ada kuasa, ada kebenaran, lalu ada apa lagi saudara yang kasih? Ada apa? Damai sejahtera. Wah, itu seperti lampu hijau. Kasih signal, ayo jalan, sejahtera. Seperti gelombang laut, lalu dia sukacita. Nah, sejahtera sukacita itu tidak ada jual di apotek manapun. Walaupun ada toko sejahtera, ada kompleks sejahtera, saudara yang kasih. Tapi ada bank sejahtera. Ada perumahan sejahtera, tapi sukacita juga toko sukacita tidak ada jual sukacita di sana. Karena yang jaga muka itu asam semua. Hanya toko saja, nama toko apa? Sukacita. Bahkan nama sukacita tidak menyala. Ada orang nama Joy tapi mukanya asam terus karena terlambat makan. Saudaraku yang kasih, kerajaan Allah itu beroperasi dari dalam keluar. Katakan demikian, ulang. The kingdom of God is operating inside to outside. Dari dalam keluar. Katakan dari dalam keluar. Kalau dari dalam keluar itu kehidupan. Amin saudara. Kalau Anda pecahkan telur, nasib itu telur jadi mata sapi. Tapi kalau dierami dia pecah dari dalam, menghasilkan ayam jago yang berikut. Kalau kamu menghasilkan kerajaan Allah dari dalam, kemiskinan lari jauh daripada engkau. Penyakit menghindar dari engkau. Kegagalan dilalukan dari engkau. Dan semuanya yang stres, yang galau, yang pahit lalu. Kenapa? Karena dari dalam keluar. Bukan lahiriah. Makanya bukan kerajaan Allah itu bukan makan minum. Tambah lagi sandang pangan papan. Saudara bukan. Bukan berarti kita tidak perlu makan minum. Kita tidak perlu pakaian, tidak perlu perumahan dan sebagainya. Tapi itu bukan menjadi the driving power. Bukanlah motor penggerak dari sembako, dari jasmani, dari uang dan bukan. Kita mulai dari the power inside. Kuasa yang ada di dalam. Yang mengerti boleh katakan amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih, kemudian di situ kerajaan Allah tidak ditentukan oleh pengerjaan hal-hal rohani seperti kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Pengejaran. Mengejar hal-hal yang rohani. Makanya Matius berkata pasal 33 dikatakan bilang apa? Carilah dulu kerajaan. Jadi kerajaan Allah tidak ditentukan oleh kegiatan yang ada hubungannya dengan keagamaan kita. Yang menuju kepada satu rutinitas yang menghasilkan kebinasan. Seperti makan minum, kawin sanang pangan. Itu semua kalau orang hanya berputar di situ, mereka sementara seperti ayam yang dipotong kelihatannya bergerak, tapi karena kepalanya tidak ada, pergerakannya menuju pada kematian. Itu tidak super. Banyak orang seperti itu, kelihatannya aktif, hebat, bergerak. Mereka punya ini dan itu, tapi seperti ayam yang lehernya sudah dipotong, pergerakan menuju kematian. Kaya berhasil menuju kematian. Itulah sebabnya kerajaan Allah sebagai warisan terakhir yang Anda harus tahu dan pegang itu. Katakan kerajaan Allah adalah warisan terakhir bagi saya. Come on. Ketika Anda ditebus, saudara mengalami keselamatan, tapi dikatakan Yesus mengajarkan kerajaan Allah. Paulus mengajarkan kerajaan Allah dan Yesus. Setara kerajaan Allah dan raja dan kerajaan itu
satu paket. Anda tidak bisa terima kerajaan tanpa raja atau terima raja tinggal di rumah saudara. Saudara terima raja, raja bawa saudara ke rumahnya. Oke? Nah, 1 Petrus 1 ayat 4 dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu daunnya, tersimpan di mana? Di sorga bagi kamu. Nah, ini kalau kita jabarkan dia bisa lebih luas lagi. Tapi saya batasi dulu bahwa ada di dalam kerajaan Allah yang diwariskan kepada kita, ada kebenaran-kebenaran yang tersembunyi di dalamnya yang Anda harus akses. Kata kerennya download. Harus bisa ditarik keluar agar Anda bisa memiliki program itu dalam hidup saudara. Program kecukupan kerajaan Allah, program kesembuhan kerajaan Allah, program kemakmuran kerajaan Allah. Software, saya boleh sebut, software kesembuhan kerajaan Allah, kemakmuran, keberhasilan kerajaan, software kebahagiaan kerajaan Allah, software rumah tangga kerajaan Allah. Semua itu Anda harus punya. Nah, itu yang disebut kebenaran-kebenaran yang tersimpan untuk kita, diakses untuk kita bisa ambil dan menikmati selama kita ada di bumi ini. Nah, karena itu saudara yang kasih, Matius 19 ayat 29 dikatakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anaknya, anak-anak atau ladangnya, dan akan menerima kembali berapa kali lipat? 100 kali lipat, dan akan memperoleh hidup. Ya. Jadi saudara lihat, ini sebuah proses. Ketika kita menerima warisan kerajaan Allah, maka Anda harus bisa menemukan, mencari tahu semua yang dijanjikan, yang sudah diinstal, yang sudah disimpan di dalam kerajaan Allah untuk saya dan saudara, untuk hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Nah, umat Tuhan, kehidupan kekal bukan hanya panjang. Kehidupan kekal bukan hanya panjang hari, tetapi kualitas hidup baru yang radikal sebagai warisan yang dijanjikan bagi mereka yang mengikuti kita. Dengan kata yang lain, kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang berkualitas, itulah kehidupan kerajaan Allah. Seperti apa kualitasnya? Mari kita lihat. Kualitas seorang pewaris kerajaan Allah. Come on. Woo. Kualitas pewaris kerajaan Allah. Oke? Di dalam Galatia pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 3. Yang dimaksudkan ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun. Tetapi, coba kembali di atas ayat 1 lagi. Ayat 2. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan penguasaan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Ayat yang ketiga, demikian pula kita selama kita belum akil balik, selama kita belum dewasa, kita takluk kepada roh-roh dunia. Roh-roh dunia itu apa? Dengar sini. Roh dunia itu apa? Bimbang, khawatir, ragu, takut, terintimidasi, galau, gila. Galau, gila. Ya, gila uang, gila harta, gila lahan. Ya, itu semua roh dunia. Khawatir, miskin, komplain, dan semua jenis yang model kayak begitu. Itu roh dunia. Anda takluk kepada roh dunia. Dan itu banyak orang Kristen kayak begitu. Kristen yang belum akil balik atau yang disebut child, anak. Oke, coba saudara lihat. Ada hukum atau peraturan yang mengatur tentang harta warisan, hak waris, dan ahli waris. Betul ya saudara? Betul ya? Itu ada. Kalau tidak penuh hukum aturannya, walaupun itu tanah ada di situ, Anda hanya bisa lewat saja. Anda tidak bisa bikin apa-apa. Karena hukumnya belum dipenuhi. Seorang ahli waris baru berhak mendapatkan harta warisannya setelah usianya cukup. Selama ahli waris belum akil balik atau belum dewasa atau memiliki usia yang cukup, maka harta warisan belum bisa menjadi miliknya. Dan hidupnya di bawah pengawasan dan perwalian seorang wali. Nah, saudara, di sini
ada dua kondisi ahli waris, yaitu ahli waris yang belum akil balik atau ahli waris yang belum dewasa. Posisi yang kedua adalah ahli waris yang sudah dewasa, yang kanak-kanak sama dengan hamba. Yang sudah dewasa penguasa atas hamba-hamba. Benar? Ahli waris yang belum dewasa dikuasai atau dianggap sebagai apa? Hamba, takluk kepada roh-roh dunia. Ahli waris yang sudah dewasa menguasai hamba-hamba, mengelola dan memanfaatkan hamba-hamba untuk kepentingan keberhasilannya. Kenapa ada takut, bimbang dan ragu-ragu? Itu membuat saya semakin percaya. Itu kalian yang dewasa. Kenapa ada kekurangan, ada tantangan, sindiran sana sini? Supaya saya lebih bijaksana dan saya lebih cepat mendapatkan pertumbuhan-pertumbuhan ke arah kepenuhan Kristus. Tapi mereka yang kanak-kanak, mereka beranggapan itu musibah dan itu kematian dan kekalahan. Nah, saudaraku yang kasih, ketika kita menjadi huyos, ketika kita menjadi anak Allah, huyos, coba katakan huyos. Huyos itu artinya putra. Kita tidak lagi menjadi hamba roh-roh dunia lagi, tetapi menjadi apa? Huyos. Supaya saudara dapat paham, saudara masih ingat anak yang terhilang? Anak yang terhilang secara fisik dia bungsu, tapi secara rohani dia tuh sulung. Anak yang tidak terhilang secara fisik dia anak sulung, tapi secara rohani dia anak bungsu. Jadi yang saudara lihat, contoh, ketika anak bungsu itu berfoya-foya, pesta pora, segala macam, setelah dia violate, bangkrut, dia memakan makanan babi, orang pukul dia, saudara kan kasih, gak boleh, ini babi punya, kamu mau ambil babi. Tidak bisa, saudara kan kasih, makanan babi maksudnya. Lalu dia sadar, dia bilang, di rumah bapakku banyak apa? Hamba-hamba, banyak makanan. Dia sadar dia berdosa, aku telah berdosa kepada Bapa. Waktu dia baru pulang, Alkitab berkata bapaknya menghampiri dia. Takut saudara, tiap kali Anda berdosa sebelum Anda datang, Tuhan sudah datang kepada engkau. Dan pada waktu ayahnya merangkul dia, ayahnya tidak bisa dia, hei perempuan di mana? Hei itu motor lu taruh di mana? Hei itu dia tidak bilang, lu berdosa apa saja? Dan sampai lu ada sini bersepekan selalu berkenang lain. Bapaknya peluk dia, menerima dia. Lalu bapaknya bilang apa? Bapaknya cabut cincinnya, kasih nih untuk lu. Setelah itu bapaknya bilang, tolong potong babi yang paling gemuk. Lalu ada yang bilang, babi yang panjang berapa meter? Cari yang 5 meter potong. Bapak, saudara, dia bawa lepak ukus Esa 2 telu H5. Oke, dia bawa babi 5 meter panjangnya. Itu babi pun lebar 1 meter, saudara. Lalu bapaknya bilang, panggang rebis untuk dia. Ambil itu anggur, kotong 2 duduk minum. Lalu anaknya yang sulung di luar sana, waktu dia masuk dia tanya, dikirim SMS, miss call. Pembantu son biasa ada HP, son ada pulsa atau miss call. Begitu baca, bos panggil, dia lari keluar. Ada miss call kok? Iya. Itu ada acara apa dalam sana? Kok lampu mati hidup di taman, dan nyanyi karaoke. Aku masih seperti yang dulu begini begitu. Hah? Dia bilang, bos Kici pulang. Bos Kici pulang. Kok katanya semua mampus? Soalnya dia ada tuh. Bapak bikin apa? Bapak tuh ada ganti, dia jubah, baju semua, sepatu. Tahu tadi bapak tuh ada cabut cincin kas pakai dia. Hah? Lalu papanya bilang, hey Sam, come. Dia tidak mau masuk, dia marah. Lalu dia bilang apa? Bertahun-tahun aku bersama dengan engkau, tapi 1 ekor kambing kurus pun engkau tidak pernah bikin gulai untuk saya. Tapi dia bilang, lihat, tapi anakmu pulang. Dia tidak bilang saudaraku, dia bilang apa? Anakmu pulang. Lalu ayahnya memanggil dia dalam bahasa Ibrani. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia saja. Hai anak. Maksudnya anak yang belum dewasa. Padahal ini ngomong kepada apa? Anak sulung. Hai anak.
Terjemahan kalau saudara buka bahasa Inggris bagus. Ada terjemahan oh my child. Dia panggil yang tua yang kumis melintang apa? Anak. My child. All I have is yours. But why my son? My Huios. Yang terhilang datang. Itu putra. Saudara ada di mana sekarang? Banyak kali saudara kekasih, orang punya lama menjadi Kristen, bangga. Saya Kristen berapa tahun? Saya Kristen dari dalam tempurung, lagi. Saya dari dalam kandungan. Saya jatuh di atas Yohanes 3 pasal 16, di atas kitab Gideon warna biru. Tetapi dia tidak mengalami satu domba kurus pun, tidak pernah menikmati. Dia tidak pernah menikmati semua dari Tuhan. Dia naik ojek pun, bon ojek 3 bulan baru bayar. Dan kadang-kadang ojek sudah sita dia pun sepatu, dia pun ikat pinggang pergi gereja. Sampai dia pergi gereja tidak pakai ikat pinggang dan sepatu karena ojek sudah sita. 3 bulan tidak mampu bayar bon ojek. Itu ibarat kambing kurus pun tidak dibunuh. Tapi kenapa ini orang yang berdosa, tidak kenal doa puasa, tidak kenal pujian penyembahan, lari dari gereja. Kenapa modelnya kok pesta pora? Kalau Tuhan lakukan itu, Tuhan juga bisa lakukan untuk saya dan saudara. Nah, hari ini saudara kekasih, jadilah anak sulung yang mengerti hati Bapa. Yang saya katakan jadilah apa? Jangan tambah yang lain-lain. Jangan tambah yang lain-lain. Saya hanya bilang jadi anak sulungnya apa? Jangan tambah di pesta pora, cek mabok, isap rokok dan segala macam. Jangan tambah itu. Kalau sampai itu pun terjadi dalam hidupmu, statusmu tidak akan dihapus. Tuhan tetap menerima engkau. Tuhan tetap menerima engkau. Amin. Kalau Anda mau mengambil keputusan menjadi anak yang Huios, tidak ditentukan dari statusmu engkau anak pertama atau anak bungsu. Tapi juga tidak ditentukan dari seberapa engkau menguasai isi Alkitab. Tinggal dalam rumah Bapa, kuasai isi Alkitab. Tapi satu ayat pun tidak pernah Bapa ambil untuk digenapkan dalam hidupmu. Kembali pagi hari ini. Saudara mau jadi Huios? Amen. Kasih pujian bagi dia. Come on. Huios tidak memiliki sakit hati, dendam, jengkel dan marah. Huios adalah orang-orang yang menaklukkan roh dunia. Orang-orang yang hebat. Orang-orang yang berkata aku lebih dari pemenang. Aku mengampuni. Aku rela memberikan apa yang ada padaku. Aku mau lakukan sesuatu untuk Tuhan, negeri dan bangsa dan umat Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar setiap anak-anak-Mu pagi. Ketika mereka mendengar berita ini Tuhan, biarlah kami semua Tuhan. Haleluya. Pagi ini aku berdoa, setiap saudara Engkau pagi hari ini yang sudah mendengar firman dan berkata saya mau menjadi Huios, menjadi putra. Pagi hari ini aku berdoa Tuhan, biarlah kami semua merelakan hati hidup kami diproses melewati berbagai macam persoalan, tantangan, rintangan, kesengsaraan, penderitaan, ujian. Tapi kami tetap tabah dan mempercayai janji-janji Allah. Engkaulah kekuatan,
Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Roh Kudus materaikan kebenaran ini. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Para pemenang kasih pujian bagi dia. Come on. Glory. You haleluya. Bilang di kiri kanan. Engkau putra-putra. Bilang saja. Dia tahu apa yang ada di balik maskermu. Baik, itu saja. Mari kita bangkit berdiri. Pulanglah dengan kemenangan. Janji-janji Tuhan yang luar biasa menyertai Anda sekalian. Saya berdoa kiranya naungan kuasa darah Yesus menyertai, membungkus engkau dari ujung rambut sampai telapak kaki engkau bersama keluarga. Semua yang Tuhan taruh dalam hidupmu, biar engkau boleh memanfaatkan itu untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan hikmat Allah terus bertambah-tambah atas engkau. Sehingga kebenaran yang engkau dengar, engkau merenungkannya, melakukannya dan membagikannya. Dan tambah hari pengenalanmu naik 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Engkau mengalami Tuhan hidup di dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, keluarga, karir, pekerjaanmu. Pulanglah dengan berkat dari Abraham, berkat jasmani, berkat rohani, berkat jiwani. Di dalam nama Yesus Kristus, putra-putra Allah, pewaris kerajaan sorga. Aktifkanlah warisan kerajaan dalam hidupmu menjadi kingdom impactor. Dalam nama Yesus, berubah-perubah kerajaan Allah. Katakan amin. Shalom, selamat siang, God bless you all.